Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast FH Unair. Nah, edisi ICC MCC teman-teman. Kali ini saya sudah bersama dengan delegasi ICC MCC dari ILSA Chapter Unair. Halo semuanya. Halo semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin pertama kali kita bisa kenalan dulu ya, dari yang ujung dulu, siapa namanya? Nama aku Tiffany Eleonora dari batch 2023. Di ICC tahun ini tuh aku sebagai observer. Oke, selanjutnya. Nama saya Andre Gista Tanju. Saya dari angkatan 2023 dan saya juga sama kayak Tiffany sebagai observer. Oke, halo semuanya, namaku Diah, aku dari angkatan 2022 dan di ICC 2024 kemarin jadi team member sekaligus head delegate untuk ICC. Oke. Halo, namaku Muhammad Asla Gunawan. Aku dari batch 2023. Aku sama kayak Tiffany sama Andra, observer. Oke. Kalau gitu aku penasaran nih, kira-kira apa bedanya team member sama observer itu? Bisa dijelasin nggak? Oh, boleh banget. Jadi untuk komposisi tim di tahun ini itu memang ada tim member dan juga observer. Nah, tim member itu lebih ke anggota delegasinya yang mana dia itu bertugas untuk membuat memorial. Jadi dia yang riset, dia yang bikin memorial dan juga nanti punya kesempatan untuk jadi oralis atau mereka yang ngelakuin pleading gitu. Di tempat lombanya gitu. Mungkin untuk observer bisa dari Afsal dan juga Andra ya, silakan. Mungkin dari saya duluan ya. Kebetulan saya observer dari Mbak Dia sebagai tim member saya. Dan saya sebagai observer itu kebanyakan semacam tugas asistensi gitu kepada Mbak Dia. Dimana ketika ada proses riset, saya dikasih beberapa task untuk dilakukan sama Mbak Dia ya, guna membantu Mbak Dia dalam proses risetnya. Mungkin Afsal bisa bantu? Ya mungkin kalau tugas saya jadi observer mungkin kayak bantu-bantu formatting, nulis-nulis memorial, tapi nggak banyak sih. Cuma bantu formatting doang, sir. Oke. Kalau gitu kita ke pertanyaan pertamanya ini. Kira-kira apa itu ICC MCC gitu? Mungkin dari teman-teman juga masih awam ya sama ICC MCC. Mungkin gimana tuh penjelasannya ICC MCC itu apa? Oke. Mungkin aku bisa bantu jawab. Kalau ICC sendiri itu merupakan International Criminal Court atau pengadilan internasional untuk Kriminal hukum gitu. pidana, Pidana. tapi ini dikhususkan untuk kejahatan yang memang dianggap paling berat grave, gitu, paling berat gitu. Jadi ini termasuk ICC sendiri mengadili hanya 4 kejahatan. Apa aja gitu. tuh? Boleh tahu tuh. Ada Banyak crimes against humanity, Oke. ada aggression juga, ada war crimes, sama Genocide. iya sama Genocide. genocide. Oke. Gitu. Jadi ICC MCC ini itu lomba peradilan semu untuk ICC ini sendiri. Jadi kita dikasih kasus yang mirip yang seperti sudah ada. Seperti nyata begitu Betul, ya. Oke. untuk melihat kayak proses pengadilannya di ICC itu seperti apa sih gitu. Aku boleh tambahin dikit nggak? Gimana tuh? Jadi Mbak? untuk Boleh. ICC MCC sendiri tuh dilaksanain oleh IBA atau International Bar Association yang mana itu kerjasama dengan Leiden University. Nah, jadi di Belanda itu law schoolnya Leiden University. Nah, mereka dalam pengadaan ICC ini dapat support dari International Criminal Court sendiri gitu. Oke. Nah, setelah dengar penjelasan dari teman-teman nih, kita pasti mikir ya, persiapannya seperti apa nih teman-teman? Nah, ini semuanya langsung menegak nafas nih. Nah, Gimana tuh teman-teman persiapannya dari awal sampai berangkat? Sempat berangkat juga ya Mbak Nadia? iya benar. Oke, Kita sempat gimana tuh? berangkat. Oke, mungkin aku izin nanti bagi jadi beberapa ya. Jadi Oh, untuk silakan, persiapannya sendiri, mungkin aku bagi menjadi 3 gitu. Yang pertama ada pembuatan memorial ya, written submission. Lalu yang kedua ada persiapan oral pleading dan yang ketiga keberangkatan. Nah, jadi memang di awal itu kita dibentuk di November ya teman-teman ya. Delegasi ini melalui seleksi internal dari ILSA Chapter Unair. Terbentuklah 4 team member dan juga 4 observers. Nah, nanti ada pembuatan memorial atau written submission yang mungkin bakal dijelasin di sini sama oke, silakan. Jadi saya mungkin akan menjelaskan soal written submissions. Jadi yang pertama itu dalam written submission itu sebenarnya kebagi jadi 2. Yang pertama itu proses riset dan yang kedua itu proses menuliskan ya written submission itu sendiri. Kita mulai riset itu kalau saya tidak salah ya langsung setelah ini proses seleksi di bulan November itu berlangsung selama ya 3-4 bulanan dan kebetulan ya karena deadline untuk nge-submit written submission itu ada di tanggal 17 Maret ya kalau nggak salah. Jadi kita nulis written
submission atau memorial kita untuk 3 role itu ya disebutnya 17 Maret itu. Jadi kita nulisnya kurang lebih ya 3-4 bulan juga dari riset sama written submissionsnya. Ya, mungkin izin nambahin juga dalam pembuatan written submission itu risetnya tentunya mendalam ya, nggak hanya dari Google aja, tapi juga dari jurnal-jurnal, dari case yang ada, udah pernah ada, dan bahkan kita dibantu oleh dosen juga, dosen-dosen hukum internasional, seniors, dan juga alumni, khususnya dari AHP gitu, untuk pembuatan written submissionnya. Mungkin untuk persiapan pleading nih, Afsal mau tambahin. Oh ya baik, mungkin kalau kita habis submit memo, kita pasti ada preparation buat pleadingnya. Itu kita hampir tiap hari nggak sih Mbak? Iya. Tiap hari, hampir tiap hari. Gila, teman-teman ya. Tiap malam mungkin pas pleadingnya juga kayak dibantu sama senior-senior yang keren-keren juga, Coach kita. coach kita yang keren-keren, sama senior dari AHP juga. Iya, benar. Gitu sih mungkin. Kemudian mungkin ada mau tambahin. Ya, aku izin tambahin juga. Mungkin seniors itu emang coach kita, Kak Arya dan Kak Alisa, sama beberapa alumni itu yang benar-benar bantu kita setiap malam. Kita adain pleading, kita adain juga offline, karena kan kita lombanya offline tuh, nggak ada online dulu. Jadi penting banget buat kita biasain diri biar bisa pleading offline kayak gitu. Termasuk waktu itu ada seleksi oralis juga kan. Siapa yang kira-kira bakal jadi oralis dari 4 team member? Karena oralisnya itu ada 3. 3 aja ya, berarti. hanya prosecutor, terus defense sama victim gitu. Nah mungkin diiring prosesi oral pleading itu kita juga ngumpulin sponsor, karena keberangkatan kita ke Belanda itu juga dibantu oleh banyak sponsor yang mungkin bakal dijelasin sama Tiffany di sini. Gimana gitu. itu? Ini Mungkin seru bisa banget sih ini. ceritain aja, ceritain. Sponsor nih. Penasaran soalnya di sini. Iya, pasti ya kalau sponsor terbesar kami itu pasti dibiayain sama Fakultas Hukum UNER Unair, juga. Tapi di luar itu kita juga cari sponsor-sponsor dari law firms, dari company-company. Jadi kita prosesnya itu kita mulai send out kayak proposals dan kayak email ke mereka itu as early as Januari itu kita udah ngirim gitu. Jadi dari sekian banyak yang kita kirim ini puji Tuhannya kita bisa dapat 7 sponsor setahun ini. Sponsor. Iya benar. Jadi kita ada dapat dari AHP, kita dapat dari Hukum Online, ada dapat dari ABNR juga, KJD Law Firm, dari Bank Utomo, Ya, dari BRI juga. Iya dari BRI juga Sama dari ada. Puspas. Betul, Puspas Banyak UNER banget juga ya berarti dapat. ya, banyak Sama banget. dari Ya, Pesona Trimitra Trimitra PT. itu. Oke. Kalau gitu kan sudah ngumpulin sponsor banyak-banyak tuh ya. Terus akhirnya berangkat kan pasti ya, berangkat kan. Nah, Berangkat. Kira-kira gimana itu? Yang berangkat tadi kemarin siapa aja? Kebetulan untuk yang berangkat itu team members. Team members. Ya, ada 4 itu. Oh, siapa aja tim members ya? Ada Farel Sudarma, ada Oke. Joy Andrea, itu dari dua-duanya. Lalu ada Bayu Arasya, itu juga dari angkatan 22. Tapi untuk hari ini mereka berhalangan hadir, jadi aku aja. Wah, sayang banget ya teman-teman Iya. berhalangan hadir ya. Oke, Wah. nggak apa-apa. Kalau gitu, Mbak Diah, gimana tuh Oke. pengalamannya di Belanda itu? Mungkin bisa ceritain serunya gimana tuh? Iya, jadi mungkin setelah struggle di penulisan memo, terus latihan pleading tiap hari sampai jam 1 malam ya kan. Bahkan kita nggak tidur waktu memo submission, tapi seru gitu Iya, ya seru kan. ya, oke. Kita juga ngumpulin sponsor, tentunya kan seneng ya bisa berangkat gitu. Nah mungkin itu juga termasuk di preparation terkait dengan tiket pesawat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya kemarin kita juga dapat bantuan dari KBRI di Belanda. Jadi kita bener-bener yang nggak bayar buat penginapan gitu ya. gitu ya. Kita benar-benar gratis dari KBRI. Jadi memang fokus ke tiket pesawat dan keseharian di Keseharian di sana, sana, transportasinya gitu. Nah, jadi waktu berangkat itu kita berangkat 2 hari ya, lebih ke tanggal 29 ya, 29 gitu kita berangkat. Setelah tanggal 29 kita berangkat itu 16 jam kita lewat Doha dulu. Terus habis itu kita juga setelah sampai di Amsterdam di Schiphol itu juga langsung ke penginapan kita, dan sampai di sana kita latihan ya tentunya gitu, latihan ya, Pak? dingin banget ya di sana ternyata, kita Berapa derajat hujanan. itu? Kenapa? Berapa derajat kira-kira? Malam 10. Iya. Oke. Malam 10 derajat gitu. Kita semua kedinginan gitu kan. Nah, jadi datang itu langsung disambut hujan tuh. Ya udah, kita sampai di sana, kita sempat jalan-jalan juga ke ICJ, ke International Court of Justice, terus ke ICTY, terus kita juga jalan-jalan ke beberapa tempat bersejarah kan, namanya Peace Palace ya. Iya. Ya, Den Haag. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian kita prelim tuh.
Nah, prelim sendiri kita ada sekitar 4 kali. 4 kali? Gitu. Ya. 6 kali. Jadi Kali, sorry, 6 kali. Jadi kayak prosek tuh 2 kali, defense 2 kali, victims 2 kali, semuanya masing-masing 2 gitu. Tentunya seru banget ya karena IMCC ini memang dari dulu lawan kita itu nggak hanya sekedar mahasiswa S1 gitu. Jadi memang mahasiswa S2, bahkan S3, PhD atau GD kita sebutannya. Juga ikut ICC gitu. Dan bahkan kita kemarin tuh ketemu dari NUS, dari Oxford, dari semua university yang sering kita tahu, Keren-keren ya, SMU dan lain sebagainya. Nah, mungkin note-nya emang pengalaman paling berharganya itu waktu seleksi adalah ternyata memang ada S2 juga gitu. Pas kita kenalan dari mana gitu dan lagi di apa, ini udah PKPA gitu. PKPA bahkan Jadi ya. kita udah kita iya, masih iya. semester 4 gitu waktu itu. Iya gitu. Untungnya mereka kayak seru-seru juga gitu. Mereka pleadingnya juga bagus-bagus dan ternyata argumen mereka juga keren banget. Nah, tapi kita juga nggak kalah keren juga tuh argumennya gitu. Memang di beberapa saat itu kayak agak grogi gitu kan. Grogi ya, Karena kan pasti jurinya dari UN, dari ICC, dari ICTY kayak gitu. Praktisi langsung Iya, memang jurinya praktisi berarti. yang kerja Wow, di oke. United Nations dan lain sebagainya. Terus belum lagi kita juga kayak amazed sama Leiden. Leiden bagus banget ternyata untuk law schoolnya ya. Jadi di sisi lain kita belajar banyak lah juga di Belanda itu gimana kayak kebudayaannya, terus belanjanya di mana itu kita akhirnya belajar di sana gitu. Nah terus waktu udah nih kita sering ada match, tapi malamnya kita selalu ada party gitu. Party maksudnya seperti apa partinya? Sorry, ini Party apa partinya. Gimana Ya, tuh, Bu? partinya Jelasin. itu lebih ke ini sih, kayak ada makanan-makanan bareng. Ya itu makannya roti dan sebagainya. Ngobrol Aman kok. bareng gitu ya? Iya. Terus habis itu minumnya juga minum-minum yang aman-aman aja. Aman-aman aja ya, oke. Jadi yang ditekanin di sini itu lebih ke ngobrol-ngobrol sesama delegasi. Kita kenalan dari Afrika, terus habis itu kita juga kenal dari India dan dari Amerika. Bahkan kita juga kenalan sama dosennya nih untuk yang dari Amerika itu sendiri. Untuk Indonesia sendiri kita ketemu juga nih sama delegasi UI, Unpad gitu. Jadi kita bertiga itu tim Dari ini Indonesia sendiri berarti jalan bertiga kemana-mana ya? itu ya kayak kita habis lomba selalu jalan kemana-mana, kita semua kemana-mana gitu. Terus waktu setelah semua round selesai kita ya selain kita nemukan argumen baru, kita juga ya ketemu orang-orang baru itu. Waktu pengumuman ternyata memang dari UNER sendiri ataupun UI itu kita sampai di situ aja gitu, di prelim aja. Nah, tapi kita juga lihat nih akhirnya prosesi langsungnya untuk final. Jadi final itu kalau nggak salah itu dari universitas di Afrika, Di Afrika. iya, oke. versus dari Filipina gitu, Filipina kalau nggak salah ya. Ya, jadi setelah dari sesi itu akhirnya keluarlah Filipina ini itu juara 3. Kenapa aku nge-highlight Filipina? Karena menurutku Filipina ini mereka tuh bagus banget gitu pleadingnya. Kayak Pleadingnya bagus mereka ya? pleading itu nggak pakai teks. Ibarat debat, Iya? mereka nggak bawa kertas sama sekali. Oh iya? Gitu. Iya, jadi kayak wah, ini bener-bener kayak tangan kosong mereka pleading dan mereka bisa menjawab semua pertanyaan dari judges dengan sangat bagus gitu. Kayak bener-bener nggak ada itu rata banget. Gak pakai mikir gitu ya? Nggak berarti ada ya? langsung kayak Wow, itu menunjukkan bahwa memang ada pertukaran ilmu ya dari kita bisa belajar seperti itu yang mungkin akan diterapkan di next IMCC gitu di Universitas Airlangga. Nah selain itu ya kita juga tukar-tukaran kartu nama. Kita juga ada wisata ke pantai waktu itu Scheveningen di Den Haag dan itu benar-benar bagus banget. Di sana juga kita ada party juga. Party Ya. juga, Party oke. terus ya Iya, ICC iya. itu. Asik ya teman-teman. Ya, jadi jangan lupa ikut ICC ya. Terus habis itu setelah itu kita lihat pengumumannya dan kita berkesempatan langsung ke ICC gitu, International Criminal Court dan masuk ke sana gitu di dalam chambernya gitu. Gitu. Dan ternyata setelah itu ya kita juga banyak kenal sama profesor-profesor dari UN dan lain sebagainya. Kita mintain kontaknya dan itu yang benar-benar yang berharga tuh di situ kan, kayak Koneksinya ya? koneksinya tuh Oke, susah banget gitu, yang nggak mungkin semua orang law student itu bisa dapat kayak gitu. Waktu pas kita pulang ya udah pada nangis semua kan, kayak nggak pengen pulang lah, kita di sini aja gitu ya. Gitu. Tapi gimana kuliahnya gitu. Ya udah akhirnya kita balik juga. Setelah balik kita juga dapat pengumuman ternyata untuk memo kita alhamdulillah untuk prosek
defense dan juga victims itu ada di top 45 untuk international memorialsnya gitu. Dari sekian banyak Iya, unit yang ikut alhamdulillah ya, teman-teman. top 45 juga untuk salah satu oralis kita, Joy, untuk project itu dia ada di peringkat 48. Ya, top 48 oralis gitu. Wah, gila banget ya teman-teman ya. Pengalamannya emang nggak main-main kalau ikut ICC MCC ini ya. Mungkin terakhir nih buat teman-teman, ada nggak kayak pesan-kesannya buat yang mau ikut gitu? Benefit-benefitnya seperti apa kalau ikut ICC MCC ke depan? Oke. Silakan. Mungkin aku dulu ya, ini teman-teman Ya, bisa bantuin. boleh. Oke, sebagai team member tentunya nggak ada pengalaman yang bisa menggantikan gitu di International Moot Court Competition. Mungkin beberapa dari teman-teman yang belum coba International Moot Court Competition itu harus coba, karena pengalaman itu nggak hanya didapetin untuk lomba itu aja. Riset kita, cara kita riset, cara kita bisa menyampaikan argumen, menulis itu ataupun ngomong oral itu bakal jadi benefit gitu buat perkuliahan kita sebagai law student. Dan itu kerasa banget sih di kelas, kayak ketika semuanya bingung cara nulis esai, aku udah tahu kayak gitu. Terus cara riset yang sampai mendalam, sampai jurnal-jurnal yang mahal-mahal yang kita bisa hack kayak gitu. Itu waduh itu. Nah, itu dan pengalaman itu sih yang menurutku bakal kebantu juga sampai dunia kerja nantinya. Plus biasanya anak muting IMCC itu juga bakal dapat kayak internship ya dari law firm Indonesia gitu. Itu sih yang aku highlight. Mungkin dari teman-teman observer, dari Tiffany. Kalau menurutku yang paling membekas menurutku dari pengalaman di ICC itu menjadi observer ini mengasah legal thinking sebagai seseorang yang emang mahasiswa hukum. Tapi terlebih lagi pas kita ikut ini kan kita masih semester 1, masih semester 2 gitu kan. Itu tuh benar-benar mengasah cara kita berpikir ke depan dan juga membentuk etik kerja sih menurutku. Benar, jadi kita bisa belajar untuk beradaptasi sama orang lain, kita belajar di keadaan-keadaan tertentu itu kita harus kayak gimana, apa yang harus kita benar-benar pentingin. Itu menurutku ke depannya sangat-sangat membantu sih pengalamannya gitu. Mungkin dari yang lain? Dari Andra? Ya kalau dari aku mungkin ICCMC ini seperti yang Tiffany sebutkan, waktu itu aku, Tiffany sama Afsul masih semester 1. Jadi ini semacam gateway buat kita gitu, buat masuk ke dunia muting. Dan ya sampai sekarang kebetulan kita semua masih di dunia muting gitu. Iya, Di masih muting, lanjut lagi. di muting masing-masing gitu. Oke, Asal? Mungkin kalau aku nambahin kayak benefit yang dapat mungkin kayak misalnya banyak hal kecil kayak mungkin skill nulis, writing skill ya, terus kayak kalau baca dokumen, research juga itu aja sih. Oh, plus 1 boleh dong. Koneksi sih. Koneksi ya. Sumpah gila, langsung kita dapat banyak bantuan nih buat next meeting gitu. Untuk coaching dan lain sebagainya. Kenalan dan dari UN bahkan gitu. Menawarkan untuk membantu. Ya, dari NUS dan lain sebagainya gitu. Itu sih luar biasa. Gila. Oke, keren banget ya ternyata teman-teman ya, delegasi ICC MCC FH UNER ya yang berhasil berangkat ke Belanda. Oke, kalau gitu jangan lupa sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan delegasi-delegasi yang tentunya akan keren-keren juga. See you in the next podcast. Bye bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.